kaki-kaki selama ini gimana? Masih aman sih, Mas. Masih aman? Ya, masih aman. Nggak ada servis itu? Nggak ada. Saya ngerasain ya ini enak juga, kaki-kakinya masih enak sih, memang kayak belum ada bunyi-bunyi ya. Iya. Terus belok-belok juga ini. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Gijok. Nah, di channel ini sekarang kita bakal nggak cuma membahas tentang jok mobil, tapi kita bakal membahas mobil-mobil. Nah, kebetulan saya kemarin kepikir pengen cari info-info otomotif di mana gitu kan. Saya kepikir kalau tiap hari kita kerjain mobil kok gitu. Maksudnya customer kita banyak yang pasang jok di sini, tiap hari mobilnya ganti-ganti. Dan juga misal pun mobilnya sama, tipenya juga beda-beda, dan maksudnya kita mau bahas lebih dalam mobil-mobil tuh customer kita seperti apa kayak gitu. Nah, sebelah saya ini ada mobil yang lumayan menarik ya. Waktu saya datang tadi saya lihat mobil ini cukup menarik karena apa? Harganya itu loh. Maksudnya ini mobil tahun 2011, sebuah Livina tipe SV. SV itu di istilahnya yang fitur yang paling minim ya setahu saya ya. Jadi Livina ini 2011 dan ini udah 3 baris ya, udah 3 baris, interiornya juga oke, joknya juga empuk, lalu bentuknya ini juga cakep gitu. Maksudnya mobil ini juga kayak masih enak dilihat gitu. Maksudnya ini matanya gini kan, lihat, wah kayak lekuk-lekukannya. Dan dimana mungkin tahun-tahun segini nih nggak banyak mobil yang kap mesinnya tuh ada garisnya gitu, ada garis bodinya gitu. Dan maksudnya untuk mobil ini kayak tahun-tahun 2011 ini tuh garis bodinya tuh udah cukup keren ya. Maksudnya kayak gini, dari sini udah sampai sini, lalu istilahnya kaca belakangnya juga nggak cuma kotak doang, tapi bentuknya udah kayak oval-oval gitu. Lalu istilahnya bentuknya Nissan ini kan bentuknya kayak lebih elegan lah dibanding kompetitornya di tahun-tahun segitu. Nah, yang menarik ini mobil ini tuh harganya 90 jutaan gitu. Jadi saya rasa untuk mobil 3 baris bisa bawa penumpang banyak, terus mobilnya juga nyaman, mobilnya bentuknya juga oke, tapi harganya sudah mulai terjangkau kayak gitu. Nah, ini review sedikit tentang eksteriornya. Kalau kalian lihat bahwa ini sebenarnya nggak ada fog lamp, tapi ini ada penambal sendiri. Ini grillnya masih grill yang 2011, tapi sudah ada aksen-aksen chrome-nya. Kalau ini kayaknya tambal sendiri ya. Lalu kayak joknya itu udah diganti pakai bahan Acura. Tapi memang saat ini belum jadi, baru jadi jok depan sama belakang, tengahnya masih pengerjaan. Ini velgnya masih single tone. Nah, ini warnanya hitam. Jadi waktu di tahun-tahun sini tuh Livina warna hitam itu dia hitamnya itu nggak hitam banget, tapi dia agak kebiru-biruan gitu. Hampir semua Livina di tahun-tahun segitu hitamnya tuh agak kebiru-biruan. Lalu sudah ada ininya ya, tempelan bodinya, sudah ada ini pelindung ban. Lalu kalau interior sendiri tadinya kan kain ya, terus ini kebetulan dikerjain di Gijok buat di istilahnya kita retrim lah, karena kan mas yang punya mobil ini kebetulan juga sudah berkeluarga, jadi takut kotor mungkin ya, jadi di retrim ulang pakai bahan Acura. Ini menggunakan model sporty. Nah, di sini kita langsung test drive sambil ngobrol-ngobrol sama masnya yang punya. Halo bosku, kita sudah ada di dalam mobil Livina ini. Tadi waktu nyetir nyalain mesin, si mesin masih halus ya. Ya karakter Nissan halus ya. Ini mungkin mas apa mas? Indra. Mas Indra ya. Iya. Ini pemilik mobil Livina ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sambil kita nyobain mobilnya. Jadi pakai Livina ini sudah berapa lama ya mas? Sudah berapa lama nih? Mau 2 tahunan nih mas. Hampir 2 tahun ya? 2 tahun lebaran. Berarti dulu ngambilnya second ya? Second. Jadi dulu ngambilnya second, sudah hampir 2 tahun. Kira-kira nanti lebaran nih mas? Wah enggak mas. Enggak ya? Lebaran dulu. Ya lebih baik ngikutin ini ya, anjuran pemerintah supaya bisa stay di rumah terus ya. Iya. Terus kesan pesannya pakai Livina ini gimana mas? Karena kan ini koplingnya agak pendek ya. Iya. Agak pendek, agak burung-burung. Jadi mungkin selama 2 tahun itu mungkin
pakai Livina ini ngerasanya nyaman atau gimana, atau kurang nyaman gitu pakai mobil ini? Menurut saya untuk keluarga itu, untuk keluarga nyaman lah, terutama untuk bawa anak kecil. Ya karena 3 baris ya, Tiga baris, ya ya. Livina ini ya. Terus ini Mas, dulu beli mobil ini kena berapa nih 2 tahun lalu? 90-an ya. 90-an ya. 90-an ya, gila ya. Jadi mobil 3 baris, harganya bener-bener istilahnya 90-an tuh udah cukup terjangkau. Kok menurut kalian gimana, nanti komen di bawah aja. Terus istilahnya ya kalau sekarang Brio aja udah 170-an ya. Iya. Udah 2 baris ya, ini 3 baris 90-an. Kilometer berapa dulu Mas? Kilometer dulu di bawah 50 kalau nggak salah. Oh jadi pakai ini 40 ribuan ya? Sekarang kan ini 99 ribu. Soalnya dulu tuh katanya jarang kepake mobil ini. Sekarang untuk mudik aja. Untuk mudik aja ya. Terus selama Masnya pakai nih, sudah ganti spare part apa aja Mas? 2 kali ganti spare part selongsong koil aja. Selongsong koil Iya. aja ya? Itu selongsong koil tuh berarti bukan koilnya ya? Bukan, selongsongnya. Soalnya gosong di atasnya itu yang bikin apa, berebet atau gak enak buat jalan. Oh, berapaan itu Mas? Kalau nggak salah satunya itu 150 ribu. 150 ribu. Berarti sudah ganti 2 selongsong koil seharga 300 ribu ya? Belum jasa bengkelnya ya? Oh ya, maaf, 4 kali jadi. Oh jadi 4 selongsong koil? Langsung ya. 4 langsung. Jadi diganti 4 langsung sekitar 600 ribu. Lalu apa lagi Mas? Ya, mungkin ganti spare part oli, lain, ganti gitu. filter oli, sama filter udara aja sih. Filter udara. Terus busi pernah ganti. Sama ganti ya? sekalian waktu ganti selongsong koilnya. Oh iya. Berapaan itu Mas kalau busi? Berapa ya? Kalau nggak salah 200-an atau berapa, lupa saya. 200 Udah ribuan lama ya. sih, 1 tahunan. Jadi ya istilahnya selama pakai perbaikan sekitar 800 plus 800 sama 600 ya. Iya, 600. Berarti total 1,4. 1,4. Itu aja Mas. Atau aja. mungkin ada ganti spare part AC gitu. Setahu saya kan kalau Livina AC-nya juga Belum pernah. belum pernah ya. Belum. Iya, berarti AC selama 90 ribu juga masih awet ya. Terus kalau saya dengar nih Mas, itu Nissan katanya tuh mobilnya kayak gampang litik ya? Itu karena mungkin BBM-nya aja sih Mas, kalau menurut saya knocking itu. Soalnya kan kalau Livina kan mungkin pakai BBM yang pertama ke atas, oktan yang tinggi. Jadi harus pertama ya? Maksimal ke atas. Jadi sebenarnya Livina menurut Mas ini aman, kecuali mungkin kalau pakai oktan bawah ya, baru kelitik atau gimana. Oke. Lalu kaki-kaki selama ini gimana? Masih aman sih. Masih aman? Masih aman. Nggak ada servis itu? Nggak ada. Saya ngerasain ya ini enak juga, kaki-kakinya masih enak sih, memang nggak belum ada bunyi-bunyi ya. Iya. Terus belok-belok juga ini. Jadi selama itu cuma ganti-ganti oli aja berarti? Rutin ganti oli aja mungkin. Nah ya, jadi mobil ini 100 ribu masih enak. Terus kalau dari Nissan apa yang disukai dari Nissan Livina ini? Paling ya fiturnya aja Mas, elegan aja sih kalau. Iya betul, saya setuju sih. Kalau yang ini loh. Oke, saya setuju sih. Memang Livina tuh menurut saya agak lebih elegan ya modelnya ya. Istilahnya suspensinya juga suspensi sedan gitu ya, betul memang. Penggerak roda depan, suspensi sedan. Itu terus waktu itu ini Mas, maaf nih. Kenapa ada berminat buat kayak merubah joknya, interiornya gitu? Yang pertama mungkin untuk melindungi joknya yang asli supaya nggak kotor aja. Soalnya kan udah punya anak juga.
kadang kan makan di dalam mobil kotor, isinya mudah. Jadi karena mungkin kain aslinya kan kulit aslinya nggak pakai kulit ya, Pakainya kain. Jadi dibungkus sekalian supaya nggak gampang kotor gitu. Itu jadi kesimpulannya sih gini, Livina ini istilahnya dari harga secondnya sekarang 2011 harganya sudah cukup terjangkau, dan ini menurut customer kita juga bisa dihitung kalau diomong-omong ini ngirit perawatan sih kalau ya Mas ya. Iya, kalau Soalnya selama sampai 100.000 ya nggak tahu ya, mungkin yang sebelum itu Sebelumnya nggak sudah tahu, ganti iya. ya atau belum, cuma berarti selama umur 40.000 ini ya cuma ganti itu aja gitu. Jadi mungkin pengapian yang perlu diperhatikan di mobil ini, untuk fitur kenyamanan dapat karena mobilnya juga elegan, cari mobil yang elegan, harganya juga sudah di bawah 100 jutaan ya. Iya. Ya mungkin sekarang mungkin lebih turun lagi ya, kan itu 2 turun tahun lalu lagi, ya. iya. Kan 2 tahun lalu 90-an. buat terendah kalau nggak salah. Tapi kalau dibilang tipe rendah bentuknya sama ya Mas ya? Sama SV ya? SV sama sih, cuman fitur dalamnya aja yang beda. Nah gitu, jadi kalau pengen mobil yang harganya terjangkau tapi mewah, terus luxury lah, saya luxury, mungkin dengan istilahnya kalau ada budget lebih mungkin bisa upgrade kayak joknya kayak gitu. Terus dari kalau menurut Tasya ini minim perawatannya sih juga masih dingin sih, padahal nggak mentok ya ini, jadi Udah montok sih. cukup minim perawatan juga ya Livina, karena masih selama pakai 40.000 juga cuma habis 1.400.000 itu. Kalau oli ya wajar lah kayak gitu. Jadi kesimpulannya ya mobil ini masih worth it banget lah. Istilahnya value for money-nya oke. Waktu cari banyak yang jual nggak? Banyak sih Mas. Banyak ya, pilihannya juga banyak kalau mau cari Livina, jadi banyak. Stok di pasaran juga banyak. Terus bengkel rekanannya Nissan atau ini? Bengkel biasa sih Mas. Biasa ya, jadi bengkel biasa juga bisa ya handle Livina ya. Jadi ya itu, ini cocok lah mobilnya. Bengkel-bengkel kayaknya juga banyak yang bisa juga. Nah, moga-moga video kita ini bisa bermanfaat. Kalau yang punya Livina silahkan nanti sharing-sharing lah pengalaman pakai Livinanya di sini. Thank you bos. Terima kasih ya Mas. Siap.